Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rabb, beri kami ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tambahkan pemahaman kami tentang agama kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terimalah amal kami yang baik-baik saja ya Allah. Jangan Kau terima amal kami yang jelek-jelek saja. Ampuni amal kami yang jelek ya Allah. Insya Allah kita akan melakukan siaran kita ini Khairul Terapi Syifa Al-Quran. Kita akan membahas tentang terapi. Terapi adalah suatu proses yang kita lakukan dengan tujuan mendapatkan hasil, yakni sebuah kesehatan, kesembuhan, baik jasmani ataupun rohani. Yang kita lakukan di dalam terapi ini adalah mendengarkan dan membaca Al-Quranul Karim, yakni kalamullah. Bagaimana dengan Al-Quranul Karim, kalamullah ini bisa mendatangkan kesembuhan, kesehatan, baik jasmani dan rohani untuk diri kita. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita niatkan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan baca bersama-sama. Setelah itu kita akan mendengarkan terapi Al-Quran ini dengan khusyuk, dengan konsentrasi, sehingga kita benar-benar mendapatkan rahmat, hidayah dan pertolongan dari Allah. Sehingga ketika datang pertolongan dari Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan baik jasmani dan rohani, insya Allah. Insya Allah kita akan melakukan proses terapi ini. Metode kita adalah diantaranya kita memakai metode CBA, cleansing. Cleansing adalah membersihkan. Bagaimana kita bersihkan racun-racun atau yang jelek-jelek, kotoran atau apapun jenisnya, yaitu syaitoniyah yang ada di dalam tubuh kita ini. Karakter syaitoniyah ini adalah sebuah gelar, sebuah karakter yang jelek-jelek yang harus kita keluarkan dari tubuh kita, dari pikiran kita, dari hati kita, sehingga karakter yang baik-baik saja insya Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Yaitu dengan terapi Syifa Al-Quran tadi. Syifa menyembuhkan baik jasmani atau rohani. Kita mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu, di antaranya surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan setelah itu, setelah kita terapi, insya Allah akan ada reaksi. Di antaranya mungkin ada yang keluar dari tubuh kita seperti keringat, mungkin seperti batu atau muntah, atau apapun yang jelek-jelek di dalam tubuh kita seperti angin, seperti menjaral, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Kita ingin keluarkan, kita mintakan kepada Allah semoga dikeluarkan yang jelek-jelek di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya aja balancing. Balancing ini adalah menyeimbangkan. Kalau kita lihat sejarah membuktikan dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terjadinya kerusakan di muka bumi ini, terjadinya bencana musibah di muka bumi ini dikarenakan tidak adanya balancing, yakni keseimbangan. Keseimbangan pertama adalah bagaimana indahnya, bagusnya, baiknya hubungan kita manusia dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menjaga keseimbangan?
hubungan kita dengan Allah, di antaranya yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan sholat 5 waktu. Nah, ini wajib bagi kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini untuk menjaga keseimbangan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bagus sholat 5 waktunya, kita jaga kualitas dan kuantitasnya, kita perbaharui terus. Berikutnya kita tingkatkan bagaimana kita melakukan sholat rawatib mu'akkad. Setelah sholat 5 waktu tadi ada namanya sholat rawatib mu'akkad. Kita usahakan juga kita jaga. Berikutnya sholat rawatib ghairu mu'akkad, kita jaga sebaiknya. Berikutnya sholat duha. Berikutnya sholat lail, sholat malam atau sholat tahajud. Insya Allah kita jaga sholat kita ini, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mudah-mudahan itu membuat kita seimbang, membuat kita rileks, membuat kita nyaman, sehingga kita hubungan dengan Allah menjadi lebih baik insya Allah. Berikutnya adalah hubungan sesama manusia. Ini tidak kalah pentingnya. Kita Allah ciptakan sebagai manusia ini makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, ketika bagus hubungan kita dengan orang lain, contohnya hubungan dengan orang tua kita, insya Allah hidup kita akan damai, tentram, dan bahagia. Begitu juga hubungan dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, hubungan berbangsa dan bernegara, sehingga kita menciptakan dunia yang benar-benar aman dan sentosa. Nah, setelah bagus hubungan kita kepada Allah dan bagusnya hubungan kita dengan manusia, maka yang berikutnya adalah activity. Activity ini adalah mengaktifkan kembali. Mungkin setelah kita tadi di cleansing, ketika kita melakukan terapi Al-Quran, mungkin ada yang keluar dari tubuh kita, mungkin ada yang rusak, atau mungkin ada yang telah mati. Nah, itu kita aktifkan yang baik-baiknya dengan cara meminum madu. Madu ini adalah madu lebah, madu hutan. Bagaimana kita usahakan madu lebah ini, baik madu hutan ataupun madu ternak yang telah dibudidayakan oleh manusia, itu menjadi sebuah kebaikan-kebaikan. Alangkah lebih bagusnya ketika madu ini kita terapi dengan terapi Asy-Syifa Al-Quran. Insya Allah kita juga telah menyediakan yang activity ini, yakni madu Asy-Syifa Al-Quran yang telah kita terapi. Silahkan dilihat di atas ini. Di atas ini silahkan kalau mau pesan boleh, insya Allah silahkan dipesan, silahkan lihat di atas ini. Insya Allah ini madu sifat hutan Al-Quran, berasal dari hutan Jambi, yang telah kita lakukan terapi syifa Al-Qurannya. Mudah-mudahan ini juga membantu kita di dalam proses mengaktifkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga Allah mudahkan hubungan kita kepada Allah, Allah mudahkan hubungan sesama manusia, dan Allah mudahkan untuk senantiasa mencari ridhonya, beraktivitas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kuatnya fisik kita, dikarenakan cerdasnya otak kita, dikarenakan bersihnya hati kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh yang Allah ridhoi dan mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh Rasulullah SAW, baik berbuah perkataannya, perbuatannya, dan ketetapan-ketetapannya, sehingga kita benar-benar bahagia hidup di dunia dan hidup di akhirat insya Allah.
Baik, kita tutupi pertemuan kita dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.